Ya, kita akan membuka Wahyu pasal yang ke-13 ya. Kita buka ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, setelah kita belajar ke gambaran yang ketiga. Yang pertama naga, yang kedua binatang yang keluar dari laut yang minggu lalu kita bahas. Dan sekarang kita bahas adalah binatang yang keluar dari dalam bumi, dari tanah. Dia keluar. Jadi yang pertama dari laut dan kemudian dari tanah. Dan yang awal adalah naga yang menguasai seluruh jagat itu. Dan dia kalah perang, Michael kemudian menghantam dia, dan dia dilemparkan, dicampakkan di dalam segala kekuatan yang sudah diambil itu. Nah, saudara, di surga itu dia dilemparkan ke bumi ini, dan bumi ini tempat di mana iblis berkuasa. Bumi dan segala isinya iblis yang berkuasa. Siapa yang mengatakan ini? Yang berbicara ini adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan menyerahkan bumi ini di bawah kuasanya? Saudara, itu ada maksud Tuhan. Bukan supaya Tuhan kalah di sana, tapi Tuhan yang akan mengontrol, mengendalikan segala sesuatu yang ada sampai menurut tujuannya. Jadi iblis pun setelah kalah di surga dan kemudian dia memakai binatang itu untuk memerangi perempuan dan memakai binatang dari laut itu untuk memerangi perempuan dan kemudian memakai binatang yang dari bumi itu, dari tanah untuk memerangi keturunan perempuan itu. Jadi ada 3 fase. Yang 3 fase ini adalah fase peranan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kemudian diparodikan, ditirukan oleh iblis, binatang yang keluar dari laut, dan binatang yang keluar dari bumi. Jadi peranan Bapa, naga. Kemudian peranan yang binatang laut itu adalah Kristus. Dan binatang dari darat, Kristus yang hadir bersama dengan Roh Kudus, dan itu yang akan disesatkan pekerjaan itu. Saudara, kita akan melihat secara sehari-hari. Mungkin kita nggak pernah tahu bahwa kita sedang dikendalikan dengan kekuatan yang luar biasa. Saudara, itu terjadi juga di dalam kehidupan kita mulai dari RT, RW, semua sampai kepada pemerintahan, sampai pembuat undang-undang, dan juga eksekutif, yudikatif, legislatif. Semua itu kalau kita lihat, saudara, ada yang menguasai. Manusia-manusia yang dikuasai dengan yang pertama adalah keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. Dan itu tidak akan berhenti. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga sama, di Eropa juga sama, dan semua sama. Ya, kita akan belajar ini. Kita lihat binatang yang keluar dari dalam bumi, ayat 11. Saudara perhatikan baik-baik. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bagaimana identitasnya. Saudara, itu keluar dari dalam bumi, dan memiliki bertanduk 2, sama seperti anak domba, sama seperti Kristus. Jadi dia akan meniru perbuatan dan pekerjaan pelayanan Kristus. Dia mempunyai 2 tanduk yang sama. Yesus juga sama, anak domba juga bertanduk. Ia berbicara seperti seekor naga, dan ia berbicara mempunyai peran seperti seekor naga, seperti Bapa Surgawi. Semua perkataanmu bukan dari saya. Semua perkataan saya adalah dari Bapa saya. Dan binatang ini sama. Semua perkataanku bukan dari saya. Perkataanku berasal dari sinaga. Ya, sinaga bukan marga orang-orang Batak. Karena ada marga sinaga. Saudara, jadi saudara kita lihat ya, ketaatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan itu juga ditiru oleh naga, binatang laut, dan binatang yang berasal dari tanah. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang mirip, ketaatannya semuanya itu meniru semua yang ada di sini supaya menggait seluruh umat manusia dan menceburkannya ke dalam kematian yang kekal. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai otoritas. Jadi nanti mereka akan
kita dengarkan, dan kemudian binatang-binatang ini, penguasa-penguasa ini atau pribadi-pribadi di dalam segala kekayaan, kekuatan, kekuasaannya, kemuliaannya, tahtanya, saudara, itu akan menggait orang seperti kekuatan Bapa surgawi, seperti anak, dan bahkan nanti seperti Roh Kudus bekerja dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang akan mempengaruhi banyak. Saudara, saudara tahu Daud yang paling berat, dosa yang paling berat itu dosa waktu dia menghitung tentaranya, kemuliaannya, kekokohannya, ketangguhannya, kehebatannya, militernya. Dan kemudian di beberapa ayat dan juga beberapa waktu kita baca, sudah di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebenarnya menghalangi Daud. Dan kemudian saudara tahu, Daud itu dipengaruhi oleh apa? Roh jahat. Dikatakan roh jahat itu berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan. Alkitab ini kadang-kadang membuat kita bingung. Tuhan ini gimana sih? Terus saya tanya, saudara, waktu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus dan kemudian dicobai, yang bawa siapa? Roh Kudus. Terus yang cobai siapa? Setan. Aneh Roh Kudus bawa ini harus cobai setan. Roh jahat itu, saudara, mempengaruhi dan kemudian mengendalikan Daud, penulis Mazmur yang begitu banyak, itu bisa dikendalikan oleh setan, dipengaruhi. Dan kemudian dia menghitung, menyuruh menghitung. Dan selangkah lagi, Daud masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus yang tidak ada ampun. Cuman kita tahu bahwa Daud memiliki tanda perjanjian dari Tuhan. Dan setiap orang memiliki tanda. Masih ingat taf itu apa? Kalau binatang kan 666 kan, kemudian di dahi kita, terus kemudian dikasih angka 666. Nah, orang-orang Kristen sama di dahinya dikasih angka 22, taf. Atau di dalam bahasa kesempurnaan adalah 777. Saudara, banyak orang mengajarkan tanda setan 666, tapi nggak ada yang mengajarkan tanda dari Tuhan. Betul nggak? Saudara dengar nggak? Ada tanda dari Tuhan. Terus kasih huruf T. Itu ada nggak? T itu taat. Taf. Tapi selama ini kita nggak pernah. Kenapa kita nggak diajar dengan tanda-tanda yang baik itu? Kok kita diajar tanda-tanda dari setan yang kita lebih dengar lebih senang? Ya karena setan mempengaruhi gereja. Sehingga tanda-tanda setan-setan itu semua itu yang diingat oleh gereja, bukan yang miliknya Tuhan. Nah itu, saudara, yang saya katakan, gereja pun dicengkram dalam seluruh ajaran teologianya dan termasuk arus pengajarannya itu dikendalikan oleh setan, kita nggak tahu. Dan semua kesesatan itu. Nah saya mungkin 5 tahun ini ada beban ayat firman Tuhan yang salah mengerti, itu saya akan sampaikan yang betul itu bagaimana. Ya, kemarin hari Sabtu kita memulai dengan iman memindahkan gunung. Yang banyak orang salah bahkan sesat mengerti ayat itu. Pendeta-pendeta itu juga sama. Padahal bukan ayat itu artinya sama. Terus kenapa yang didengar iman berukun? Oh, saya bisa ini punya kuasa, saya yakin dalam nama Yesus. Bukan itu, saudara. Tapi semua orang udah ngerti, jemaat udah ngerti, dan ribuan tahun nanti juga sama, nggak ada yang ngoreksi, nggak ada semuanya. Terus kemudian dikoreksi, oh ini salah Bapak, nggak benar Bapak. Setelah mereka dikuasai dengan siapa? Pengajaran ini. Nah ini tadi, binatang yang dari darat, dari bumi. Kuasanya itu berbicara seperti Bapak. Dan punya tanduk seperti anak. Dan dia juga menyerupai domba, anak domba. Tapi berbulu serigala. Gitu kan? Serigala berbulu domba. Bukan domba berbulu serigala. Dan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mana sama kan?
Tetapi dia sebagai anak domba. Anak domba itu lembut, saudara. Jadi karakter Kristus itu nanti di gereja tuh orang melayani baik. Oh, Pak, ini gereja ini bagus sekali, Pak. Ini tapi ajarannya tentang Yesus sesat nggak peduli saya. Gereja ini baik, gereja ini dipakai Tuhan. Tapi yang diajar Yesusnya salah, nggak apa-apa. Kenapa? Ini gereja baik. Keselamatan itu berasal dari saya yang berusaha. Keselamatan bukan dari Tuhan, bukan anugerah Tuhan. Saudara itu dari mana? Saudara pikir dari manusia? No, itu dari setan. Anti anugerah itu ajaran dari kesesatan. Dan semua gereja, lebih daripada 80% gereja, itu sama pengajaran keselamatannya berasal dari usaha manusia. Jadi bayangkan 80% gereja anti anugerah Tuhan. Terus saya tanya, kenapa itu kok banyak, Pak? Oh, ya kan kita manusia itu kan kalau kita jatuh dosa terus dosa kan Tuhan pasti nggak mau dengan kita. Kalau Tuhan nggak mau dengan kita, ya kita akhirnya nggak diselamatkan. Kenapa? Ya karena perbuatanmu kayak gitu. Jadi selamat atau tidak dari mana? Ya kamu karena jahat terus ya akhirnya nggak selamat. Memang kamu diselamatkan karena kamu baik itu. Ya waktu kamu jahat itu loh diselamatkan Tuhan. Waktu kamu memberontak, waktu kamu jatuh dalam dosa, waktu kamu sebagai pemungut cukai itu, kamu diangkat oleh Tuhan, bukan nunggu Tuhan baik, tungguin dulu, baik nggak kamu? Baik, baik, oh baik, oh ya baik ya, oh tak pilih kamu. Saudara itu bukan dari Alkitab, itu bukan dari Kristus, bukan dari Tuhan ajaran itu. Saudara. Tidak ada satu kalimat pun dalam firman Tuhan dari perjanjian baru bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak ada. Saudara. Tapi kenapa gereja 80% lebih gereja ngajarkan seperti itu? Karena ada kekuatan binatang darat ini, saudara, yang punya otoritas dengan kuasanya dan membawa orang-orang menyembah binatang laut itu. Binatang laut itu siapa? Yaitu figur kedua daripada Kristus. Dan binatang darat itu siapa? Kekuatan yang membawa orang untuk menyembah Kristus, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Jadi binatang yang dari tanah ini mirip pekerjaan seperti Roh Kudus dan membawa orang semuanya melihat apa yang dilakukan adalah semua wujudnya adalah menunjukkan tentang bagaimana Kristus itu yang akan menguasai hidup kita, tapi dengan kepalsuan. Semua ajaran Tuhan Yesus dipelintir semua, satu-satu. Apapun dipelintir. Dan iblis gampang, so, melahirkan nabi palsu, Injil palsu, gampang, saudara. Terus kenapa Pak gereja kena semua itu? Jangankan gereja kita sekarang. Zamannya para rasul pun gereja sudah diobrak-abrik, sudah dirusak oleh ajaran-ajaran ini. Saudara. Saudara baca di Galatia, Injil palsu, terkutuklah kamu jika ada orang ngabarkan Injil palsu. Malaikat pun, Paulus katakan, aku katakan malaikat pun, terkutuklah malaikat itu. Bayangkan, saudara. Itu di Galatia. Bagaimana di Korintus? Sama, saudara. Dan kita akan pelajari semuanya. Jadi kita sedang diajar oleh Tuhan membaca kitab Wahyu ini, bagaimana kita bisa melihat skenario drama kolosal dunia ini akan berakhir dan bagaimana peperangan itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bagaimana kalahnya iblis, bagaimana kalahnya naga, bagaimana kalahnya binatang laut, bagaimana Tuhan hancurkan binatang-binatang termasuk binatang dari darat, bagaimana Tuhan itu melemahkan dan membinasakan mereka. Itu diatur semua. Nah, kalau kita ikut sudut pandang Tuhan, wah kita senang kenapa? Wah kita menang terus. Nggak pernah kalah kita. Walaupun di dalamnya kita pernah ya, dihantam-hantam juga kan. Bahkan dibanting-banting oleh setan kita. Tapi kenyataannya, sehebat apapun kamu di smackdown. Ya kan? Saudara, semua itu seperti jamu bagi kita. Seperti mental yang dibanting seperti itu. Akhirnya kita bisa balik lagi. Dan semua di dalam Alkitab orang-orang yang dibanting-banting oleh setan seperti itu. Yusuf, Daniel, Esther, Mordekai. Saudara, yang banting-banting dibanting Tuhan sendiri.
meremukkan kakinya. Dan Tuhan katakan, hai iblis, ular, si ular tua itu, aku remukkan kepalamu. Menang siapa? Anak keturunan perempuan itu, tumitnya remuk. Ih, nggak apa-apa. Kamu apa yang remuk? Kepalamu. Menang siapa? Itu dari awal sudah diberitahu. Kamu nggak pernah menang. Ngelawan aku, nggak pernah menang. Hancurin ke bawah. Melawan semua perempuan-perempuan itu, kemudian umat pilihanku, Israel yang aku jadikan. Nggak akan menang kamu. Apalagi sekarang, anak manusia datang, kamu. Kemudian dengan cara-cara politik yang ada, Romawi, kemudian Herodes, kamu panggil semuanya. Dan membunuh anak-anak untuk menghalangi. Nggak bisa menang kamu. Kamu remuk kepalamu. Nah, cara berpikir seperti inilah yang Tuhan mau kita dapatkan itu dari kitab Wahyu. Kamu umat yang tidak terkalahkan. Nah, kalau kita nggak punya iman ini, ya udah, bablas aja kita. Ya, oke, kita lihat ini. Perhatikan ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Menyembah binatang yang pertama. Terus dikatakan yang luka parahnya telah sembuh. Luka parah binatang itu telah sembuh. Dan apa yang kalau dia sudah sembuh, apa yang dilakukan? Saudara, ini lebih mengerikan. Saudara. Ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dikatakan di sini, bahkan ia menurunkan api dari langit seperti Elia. Dia menurunkan api dari langit seperti Elia. Ya, dikatakan dari langit ke bumi dan di depan mata semua orang. Dan ayat yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Saudara, kenapa dia luka? Saudara, ini luka artinya bahwa saya melihat, wah, binatang laut itu berkorban untuk engkau. Dia sudah memberikan persembahan pada engkau. Itu seperti Yesus kepada kita, saudara. Dia terluka dan dia kemudian mati, tapi dia akhirnya bisa pulih. Ini juga sama. Semuanya sama. Bedanya di mana? Sudah dikatakan di sini. Kristus membawa kita menyembah kepada Bapa untuk menyembah di dalam hidup yang kekal. Tapi anak buah setan ini iblis, binatang ini dan seluruh sistem yang ada, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi nanti saya jelaskan ini. Ini siapa sebenarnya? Orang zaman Rasul Yohanes itu begitu jelas tahu binatang-binatang ini siapa tahu. Kenapa? Karena masa saat itu terjadi satu penguasaan oleh Romawi dan Romawi itu memiliki semua pekerjaan dan kekuatan. Dan kaisar itulah yang merupakan yang bertanggung jawab dan membawa semua orang untuk menghormati dan semua sumber daripada kaisar dan kaisar itu harus disembah dan ujungnya di sana. Jadi binatang dari dalam laut ini adalah satu sistem, satu kekuatan, satu gerakan dari segala bangsa. Yang akhirnya bersatu mengangkat kaisar dari Romawi ini untuk menjadi Tuhan dan Raja. Dan orang yang membaca ini tahu, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak merasakan bagaimana kita dijajah oleh Romawi, waktu dikuasai, kita nggak tahu. Tapi orang pada saat itu waktu Yohanes menuliskan ini, suasana, konteksnya, sosialnya, kondisinya semua. Saudara mereka tahu betul apa yang ditulis oleh Yohanes karena mereka mengalami itu. Karena ini suratan kepada jemaat yang ada di 7 jemaat Tuhan yang ada di sporadis itu semua. Ya, oke, kita lanjutkan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi 2 tandanya. Di mana? Tangan kanannya dan dahinya.
Saudara, ini bukan literal tangan kanan ya kanan. Jadi tangannya di sini, tulis di sini. Oh, di sini ada kameranya, di sini ada chipnya. Saudara, itu ngawur. Saya mendengarkan tafsiran angka 66 nanti minggu selanjutnya kita mendengarkan ini. Dikatakan di tangan kanannya dan di dahinya. Orang langsung ngerti. Begitu akan ditanam chip di dahi. Oh, ini antikristus akhir zaman. Ini tanda 66. Bukan, saudara. Ini bukan literal. Ini bukan fisik kemudian ditanam. Bukan. Itu adalah lambang. Artinya apa? Ditanam di dahi. Segala pemikiran kita dikuasai oleh dia. Segala jalan pola kita akan diikat oleh dia. Tangan kanan artinya apa? Semua pekerjaan kita yang kita lakukan itu dikendalikan oleh dia. Bukan arti tangan kanannya itu, oh pasti tangan kanan. Lawan tangan kiri. Bukan, saudara. Tangan kanan artinya kita bekerja, kita melakukan, mengendalikan semua hidup kita dengan tangan kanan. Dan pikiran kita dan tangan kanan kita, saudara, itu diberi tanda, diberi satu. Bahwa manusia diikat oleh kekuatan binatang ini. Saudara, kemudian saya dengarkan para hamba-hamba Tuhan menafsirkan ayat itu. Hampir semuanya fisikal, literal. Saudara, itu tafsiran bukan dari firman Tuhan, bukan dari Tuhan. Dari mana itu? Dari setan. Karena kita menyelidiki setan. Jadi tafsiran itu jika salah dan kemudian yang literal kemudian yang spiritual jadikan literal, saudara, itu siapa yang menipu kita? Jadi gereja nggak pernah tahu yang benar apa. Betul, itu cara siapa? Nah, itulah Bapak daripada segala pendusta itu. Yang membawa orang-orang Kristen nggak pernah tahu isi Alkitab itu apa. Dari tahun 400 mendekati 500 sampai tahun 1200. Sampai 1500 terjadi gerakan reformasi. Hampir 1000 tahun jemaat Tuhan itu semuanya tambah hari tambah tidak membaca firman Tuhan dan tidak pernah ada urusan dengan firman Tuhan. Semua diserahkan pada saudara pastor-pastor romo-romo yang berbicara firman Tuhan hanya mereka dan jemaat gak ada yang tahu. Itu hampir 1000 tahun gereja di dalam zaman the dark ages, zaman kegelapan. Siapa yang mengerjakan itu? Saya tanya, siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang membuat para pemimpin gereja, para teolog-teolog, orang-orang itu yang punya kuasa ini, kemudian menghentikan jemaat untuk membaca firman Tuhan dan menyetop semua? Tidak boleh. Baca pun nggak boleh, nanti kamu bisa sesat. Dan di situ ada John Wycliffe, ada John Huss, dan banyak sekali yang akhirnya mereka mengatakan tidak bisa, firman Tuhan harus dibaca oleh semua jemaat, dan bahkan bukannya jemaat, bukan hanya kita, tapi seluruh dunia, bangsa-bangsa harus membaca firman Tuhan dalam bahasanya sendiri. Dan itulah John Wycliffe, dan itulah Kartidaya, asal usul dari lembaga penerjemahan Alkitab. Kamu menentang gereja, dan itulah Romawi, Roma Katolik pada saat itu. Dan memban orang itu. Dan kemudian orang-orang seperti ini melawan kekuasaan gereja. Bunuh mereka semua. Bakar. Dibakar semua, saudara. Siapa yang menguasai gereja pada saat itu? Katanya. Siapa yang menguasai gereja? Membakar hamba Tuhan sendiri. Membakar hamba Tuhan yang menceritakan tentang firman Tuhan yang benar. Yang berdiri. Dan siapa yang melawan dia? Binatang yang sembuh tadi, yang sama lukanya, memberikan pengorbanan, dan mereka kemudian mengatur, oh orang ini bakar, dibakarlah semua. Orang-orang pada takut semuanya. Selama 300 tahun, ratusan orang dibakar. Apakah kemudian Roma Katolik, gereja Roma kemudian menang? No. Martin Luther, seorang yang Katolik juga, yang akan menjadi pemimpin Katolik, itu membaca firman Tuhan, dan dia membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Hanya di dalam Injil ada keselamatan, bukan usaha kita. Wah, begitu dia baca roh Tuhan memberitahu dia, membawa dia pada Kristus, dia tuliskan,
Theology of the Cross. Dan dia tulis buku. Buku apa? Tentang salib. Dan itu akhirnya meledak. Dan dia dikejar, dia mau dibunuh, dan semua orang sama. Saudara, ini perjalanan sejarah. Dan saya tanya, siapa yang menguasai gereja? Setan. Betul? Pemimpin-pemimpin yang merasakan, oh, ini yang benar saya, ini ajaran benar saya. Dari mana kamu benar? Apa Alkitab mau demikian? Ayo dicek dalam Alkitab. Ayo kita lihat pada Alkitab. Ayo kita belajar bagaimana Alkitab berbicara. Kita nyelidiki Alkitab. Ah, nggak boleh. Kenapa? Hanya kami yang boleh. Hanya kami boleh ngajar. Kalian nggak boleh. Ya sesat terus sampai kapanpun. 1000 tahun ya seperti itu. Dan sekarang ini terjadi lebih dahsyat daripada the Dark of Ages. Kenapa lebih dahsyat? Saudara lihat semuanya. Saya lihat banyak perempuan-perempuan yang hebat sekarang. Di TikTok, TikTok, saya nggak tahu. Ada Debbie Basir, ada sekitar 7 perempuan-perempuan yang self power, self healing. Dan pengikutnya banyak sekali. Ngajar apa? Ngajar motivasi. Dan itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari Amerika. Ada Joyce Meyer, ada orang-orang seperti Joel Osteen dengan istrinya. Wah, itu saudara, itu semua akan mempengaruhi Indonesia, dan kemudian timbullah pengkhotbah-pengkhotbah motivasi yang luar biasa menyesatkan jemaat Tuhan. Saya tanya sekarang, siapa yang melahirkan mereka? Siapa yang membawa mereka kemudian menjadi terang yang menggelapkan? Ada nggak terang menggelapkan? Saudara, ini sangat mengerikan. Ada seorang pastor yang mempengaruhi orang banyak, namanya Pastor Brian. Mungkin anak-anak kita udah liatin semua itu. Dan mengatakan, oh kalau kamu kawin, oh, boleh nggak sebelum kawin kita pegang tangan, kita ciuman? Oh, apa-apa. Terus gimana? Kalau sudah gini-gini terus, kalau ada apa-apa gimana? Kalau hamil gimana? Ya, nggak apa-apa. Setelah, kemudian orang ikut dia banyak. Gen Z itu banyak ikut dia, kemudian dengerin dia. Terus dibawa kemana oleh dia? Terus terakhir dia diwawancara oleh Melanie. Dia ngomong apa, so? Oh, saya sudah mengundurkan diri jadi pendeta kok. Orang gendeng ini. Ini orang edan. Edan rohani. Berani ngomong terus kemudian, oh saya udah mengundurkan diri. Udah lama saya mengundurkan diri. Saya bukan pastor. Kamu kalau bukan pastor, kenapa kamu ngajar hal-hal yang bersifat firman Tuhan? Dan perkataan bukan mempengaruhi 1-2 orang. Kamu mempengaruhi ratusan ribu orang. Dari mana kamu bisa seperti itu? So, siapa mengendalikan pastor-pastor seperti ini? Sudah tahu siapa? Roh kegelapan. Dan kita dibanjiri dengan, saudara, informasi dari TikTok yang begitu banyak, bukan hanya rohani, saudara, termasuk dibanjiri dengan konsumerisme. Bukan hanya soal rohani, nanti kita akan lihat itu. Ya, oke, kita lanjutkan. 17-18. Saudara perhatikan ya. Ini tambah mengerikan, saudara. Apa yang tadi dikuasai oleh mereka? Udah dahinya, udah tangannya, apa sekarang? Seluruh sistem yang ada, perekonomian, semua sistem yang ada, baik itu pekerjaan, perdagangan, semua akan diikat oleh mereka. Dan ini sedang menuju ke sana. Ya, boleh perhatikan. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, sistem itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi saya membeli menjual, nggak bisa kamu. Kenapa? Ini koperasi. Saya tidak mengatakan koperasi dari setan, tapi orangnya betul jahat sekali. Oh, kamu kamu apa? Kamu bukan agama dengan saya. Oh, kamu agama Kristen. No, kita hanya melayani orang-orang yang beragama kami. Yang Kristen kamu nggak terima. Buddha nggak diterima. Hanya agama kami yang boleh beli, yang boleh jual.
Sebenarnya ini bukan hanya keagamaan. Amerika melakukan ini, mengembargo semua yang tidak mau ikut dia. Itu sama dengan setan. Jadi jangan pikir Amerika itu oh negaranya itu milik Tuhan. Bukan, itu miliknya setan itu Amerika. Jangan bangga-bangga dengan Amerika aja. Atau dengan Israel juga sama. Israel itu milik setan juga. Perangi orang, bunuh orang, buang-buang gitu. Terus nggak ada perasaan, nggak ada apa-apa. Udah dia perang aja. Itu dari mana? Itu dari Tuhan. Orang kata, oh Israel itu pilihan Tuhan. Itu orang geblek semuanya. Siapa bilang Netanyahu pilihan Tuhan? Itu melawan Kristus dia. Itu anti Kristus. Dia nggak percaya Tuhan Yesus. Kenapa kamu puji-puji dia? Kamu bela-belain dia. Jadi Amerika punya sistem. Kalau kamu tidak sekongkol dengan saya, dengan sistem yang ada, dengan sistem ekonomi, dengan sistem dolar itu, wah kamu nggak bisa. Kenapa? Kamu bukan kelompok saya. Kamu diembargo semua, dimatiin semua. China diembargo, Rusia diembargo. Nah yang diembargo ini, akhirnya setuju bikin pertemanan dia. Balik embargo kamu, mati kamu. Ya, Mbak dan Kak embargo itu embargoan. Kamu gini, ya aku gini, kamu gini. Akhirnya terjadi perang yang berbeda dengan perang senjata. Bukan, saudara. Ini peperangan terjadi nanti peperangan hidup dan mati. Makan dan minum. Dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, barang-barang itu akan meledak dan mahalnya luar biasa. Dan orang-orang akan disaring yang hidup dan yang mati. Itu akan terus merosot. Dan jangan pikir dunia akan bertambah orangnya. Saya percaya dunia akan berkurang orangnya, bukan bertambah. Wah, kita takut nanti kalau jadi 20 miliar gimana? Wah, makanan nggak ada. Enggak, jangan takut. Tuhan punya cara. Rakus dengan rakus dilepaskan Tuhan. Dan mereka saling membunuh akhirnya. Nggak ada yang mau punya keturunan. Aduh, punya anak susah nanti gini. Mau kawin susah. Udah nggak usah kawin, kita senang-senang aja. Ya kita hubungan nggak apa-apa, nggak perlu kawin. Yang penting kita suka sama suka. Itu yang ada dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh kegelapan, oleh setan. Cara hidup seperti ini. Dan itu meracuni kita semua. Meracuni seluruh keturunan semua. Sudah dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, saudara, dari lambang bilangan itu menuju pada manusia. Dan bilangan manusia dikatakan di sini, dan bilangannya adalah 666. Jadi bilangan ini akhirnya mewujud pada satu pribadi, dan pribadi itu sempurna menghadirkan seluruh pekerjaan Allah yang di dalam kekuatan manusia. Dan dikuasai semua. Saudara, saya beritahu, nggak usah banyak-banyak. Apa artinya kekuasaan, kekuatan, dan juga modal yang ada? Saudara, saya beritahu, ini bukan sesuatu yang salah. Tetapi jika orangnya itu menguasai semua, itu sistem pasti dari setan. Ya, saya seorang konglomerat. Perhatikan. Terus saya punya perusahaan. Berhasil perusahaannya. Perusahaan mie, Indomie. Dan kemudian saya ingin menguasai yang lain. Dan saya berpikir, wah kalau perusahaan mau jaya, maka seluruh dari hulu sampai hilir, saya harus kuasai semua. Dan dia kuasai semua. Selama 30 tahun. Pabrik Indomie bukan hanya menguasai makanan. Saudara harus tahu bagaimana Indomie bisa berjaya puluhan tahun dan bisa kaya seperti itu. Karena dia mencengkram dari awal pembentukan sampai pembelian penjualan. Dari beli, jual. Semua di tangan dia semua. Dan itu cara konglomerasi. Dan orang-orang konglomerasi ini punya anak tidak diizinkan kawin dengan model-model seperti kita. Kenapa model seperti itu nggak ada? Nggak ada modalnya. Untuk melindungi konglomerasi, maka anak-anak konglomerat dengan konglomerat dan engkong-engkong yang melarat ini kawin dengan anak engkong yang melarat ini. Supaya kekayaannya itu nggak berhenti-berhenti. Dan itu cara mereka. Dari siapa ini? Cara ini? Dari Tuhan? No. Dari siapa? Kerakusan manusia. Melindungi semua kekayaannya. Turun-temurun, turun-temurun, turun-temurun.
Dan ini dilakukan oleh siapa? Fir'aun melakukan ini. Romawi melakukan ini. Dan semuanya. Dan kita melakukan ini. Bahkan Presiden Indonesia pun dan presiden siapapun jika mengalami kekuasaan itu pun sama. Dan jangankan presiden, saudara, pendeta pun di gereja juga sama. Jika punya kekuasaan harta sama, saudara. Untuk yang pegang keuangan siapa? Jangan orang lain, istri saya aja. Kenapa saya? Saya percaya istri saya. Lalu untuk pegang ini siapa? Ya anak saya. Betul kan? Itu sistem dari mana? Ingin menguasai semuanya. Boleh nggak anak kita melayani? Boleh nggak anak kita jadi ketua pemuda? Siapa yang larang? Nggak ada. Asal itu semuanya normal, berjalan baik, nggak ada masalah. Tapi begitu kamu ingin menguasai, semua. Nah, itu semua sistem dari setan. Ada seorang pendeta, anaknya pendeta senior. Anaknya sudah bagus, sudah sekolah Alkitab, sudah pintar, sudah S3 gitu. Terus nggak ada jadiin pendeta, marah istrinya. Ngomong dengan suaminya, kamu ya kalau nggak jadiin anakmu pendeta, aku bunuh diri di depan kamu. Betul. Kamu malu kamu. Istrimu bunuh diri. Masa depanmu hancur semua kamu. Karena resikonya terlalu besar. Anak saya, ini istri saya. Terus gimana Tuhan? Ya udah, akhirnya anaknya diangkat jadi pendeta. Apa bedanya Abraham dengan Sarah? Saya tanya apa bedanya, Sarah? Abraham, karena aku nggak bisa punya anak. Kan kamu tahu aku mana? Kan kita udah tua, apalagi saya udah tua, udah pengen dapet. Ya udahlah. Kan Tuhan berjanji ya. Ya Tuhan berjanji ya, itu urusan Tuhan. Ini badan saya fisiknya nggak bisa. Gimana kalau Agar ditawarin? Gimana kalau Agar menjadi jalan keluar kita? Oh iya ya, pinter kamu. Betul. Lah, mampus lah. Terus saya tanya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kejatuhan kita, kelemahan kita terjadi. Tuhan hanya menunjukkan apa? Bahwa aku adalah Tuhanmu. Di dalam segala kelemahanmu, aku tetap setia. Di dalam segala kejahatanmu, aku akan menopang kamu. Karena yang janji bukan kamu, yang janji aku. Titik. Nah itu loh anugerah Tuhan. Aku yang janji, bukan kamu yang janji. Aku berjanji, aku akan memberikan kelepasan. Aku berjanji, Abraham keluar kamu. Kalau kamu nggak percaya, lihat bintang-bintang di langit, lihat pasir yang ada di laut itu. Keturunanmu akan seperti itu banyaknya Abraham. Terus Abraham berdoa lagi, Tuhan, sampai umur 75 tahun, aku gak punya anak. Saudara coba kita lihat hati Allah yang begitu panjang sabar, begitu setia dengan segala kelemahan dosa-dosa kita. Begitu bagusnya. Kenapa Tuhan masih memegang Abraham? Karena Tuhan tidak melihat pada kekuatan Abraham. Tuhan melihat pada janjinya sendiri. Nah itu artinya anugerah. Itu yang diajar Alkitab. Itu yang diajar kita hari ini. Kita melihat, bagaimana binatang ini? Wah, makannya tambah sulit membeli. Wah, kita harus gimana Tuhan? Waduh, Tuhan sudah ambil nyawa saya aja lah. Seperti beberapa orang di China, kemudian di Taiwan, di mana itu di Hong Kong itu ada, dan mereka kemudian kumpul, mereka nyanyi-nyanyi. Kemudian apa? Mereka bunuh diri semua. Untuk apa bunuh diri? Dunia sulit ini. Udah kita mati bersama-sama, udah serahkan nyawa pada Tuhan aja. Dan mereka kemudian diberi racun oleh pemimpinnya. Diracun semua, mati semua. Atau berapa ratus orang mati. Jim Carrey, apa Jim Carrey? Kores itu ya, saya lupa itu. Terus apa lagi James Baker dan semuanya. Akhirnya beberapa orang bertobat. Sudah itu alir taman Lia Eden yang Eden itu kan masuk penjara, keluar penjara, balik lagi ngajar sesat lagi, saudara. Ini udah ngajar sesat lagi. Jadi dia tidak berubah. Jadi waktu kita melihat apa yang terjadi dengan sistem semuanya, binatang ini akan membawa semua orang akan memuji-muji binatang yang dari laut itu, dan binatang dari laut itu akan menyembah kepada binatang yaitu si naga.
Jadi ini nyembah ini nyembah ini puncaknya siapa? Si naga tua, si ular tua itu, si iblis itu, si setan itu. Jadi dia menguasai seluruh sistem yang ada. Nah, nanti pada pasal 14 itu pasal bagaimana Tuhan memberitahukan pada kita bagaimana semua kekuatan itu dipatahkan oleh kekuatan Kristus dan bagaimana kita bisa mengalahkan semuanya. Nah, itu pada pasal 14, 15, 16. Nah, Saudara kita lihat ini ya. Nah, kita lihat. Di dalam Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa nanti pada waktunya setelah Injil itu mencapai puncaknya dan sudah diberitakan di mana-mana. Maka seiring dengan Injil yang akan diberitakan, di situ muncul berita-berita tentang kepalsuan. Mesias palsu, nabi palsu, Injil palsu, dan itu merajalela dan mempengaruhi semuanya. Dan saya memberitahukan kepada kita, bagaimanakah mereka meniru dan kemudian menyelusup ke dalam gereja. Ini saya cerita tentang gereja. Tadi kan saya sudah cerita tentang dunia, sistem dunia, kemudian sistem pemerintahan, termasuk makanan, minuman, semuanya, dan kita masuk dalam sistem gereja. Nah, saudara perhatikan, ya, kita lihat ini pada aplikasi. Ya. Saudara perhatikan, binatang yang 4 wajah itu, semua orang pada saat diberitakan, pada zaman Daniel dan zamannya Yohanes, Rasul Yohanes, saudara mereka tahu semuanya. Yang pertama, binatang itu adalah lambang dengan kekuatan dengan wajahnya itu. Yang pertama adalah binatang yang berotoritas luar biasa, Babilonia, mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar anaknya. Dan kemudian Medio Persia, Ahasiweros, zamannya Daniel, Meshach, Abednego. Terus kemudian Raja Persia itu. Dan kemudian kita lihat ada Yunani, Romawi, 4 kekuatan. Dan yang terakhir, binatang yang diberi tanduk 10. Dan di dalam tanduk itu, kemudian saudara keluar kata-kata hujat ditancapkan di tanduknya. Nah, itu adalah Romawi. Dan Romawi ini akan mewakili kerajaan yang akan didirikan oleh iblis pada akhir zaman yang menguasai dengan binatang keluar dari laut dan binatang keluar dari darat. Dan yang ada di udara adalah naga. Saudara perhatikan ini ya. Darat, laut, dan udara. Si naga mengontrol semuanya. Yang laut, yang darat, dia kontrol. Saudara perhatikan baik-baik. Saya baru dengar ini. Jika terjadi peperangan, yang perang itu nanti, yang paling serem itu bukan peperangan yang ada di bumi, di laut, dan di darat. Yang paling serem adalah peperangan yang ada di atas. Sudah banyak orang tidak tahu bahwa satelit-satelit ini sudah lebih daripada 5.000 sampai 10.000 satelit. Punyanya China berapa ribu, Rusia berapa ribu, Amerika berapa ribu, dan itu sudah ada di atmosfer kita yang ada semua di luar angkasa itu. Dan jika perang, nah saudara, itu bukan perang yang dibawa dor, bukan saudara. Yang perang itu siapa? Yang ngontrol di atas. Sistem yang ngontrol itu semuanya. Dan siapa yang menguasai kekuatan ini dengan teknologinya, semua itu bisa dihabisi semuanya. Nah, saya tidak tahu sampai hari ini Israel dan Amerika masih merupakan tidak terkalahkan dalam keunggulan space ini. China sudah mendekati, Rusia sudah juga mendekati, tetapi ada beberapa rahasia yang mereka masih belum singkapkan. Dan saya percaya semua satelit yang dikirim ke atas itu, mereka mempunyai nuklir. Dan bukan hanya satelit. Satelit itu kemudian, tadi kan kita ngomong tentang Starlink. Untuk internet, kita bisa di hutan pun, di tengah-tengah, bahkan di hutan Amazon pun kita buka internet. Nanti sponsornya gitu, saudara. Jadi suku Amazon, suku Maya itu, atau suku yang lain-lain, atau suku Asmat gitu kan. Terus bawa handphone, kemudian buka, wah Asmat, Amazon, terus di darat mana, di Tibet, semua bisa internetan, Starlink, gitu kan. Saudara tahu, pengendalian semua gerakan manusia ini
dan juga penghancurannya bukan di darat, di laut, tapi di udara. Dan jika sistem di udara itu kalah, negara itu langsung lumpuh. Kenapa? Kalau dia dibom, blub, 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 semuanya, terus mau ngebom, terus yang dibom siapa? Kemana bomnya? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Sistemnya hancur semua. Sebenarnya kita menghadapi satu perang yang kita nggak pernah tahu sebenarnya. Kita sebagai orang-orang yang jauh daripada pikiran kita. Jauh daripada pikiran-pikiran yang begitu maju, begitu luar biasa. Kalau nggak salah bulan lalu, Rusia menemukan kecepatan roket. Itu sudah lebih 14.000 kilometer. Jadi 1 jam, dia bisa tempuh 14.000 kilo. Dan itu bisa melintasi 3 benua. Dan Amerika dalam teknologi roket, dia kalah maju dengan Rusia. Amerika ketar-ketir. Nah, kalau itu dibom ke saya, bush, gitu. Oh, Washington, New York, kena semua. Kalau itu kena, udah habis kita. Kenapa ibu kota kita hancur semua hancur? Jadi siapa yang paling cepat, nah dia yang menang gitu. Jadi sekarang cepet-cepetan, tuh. Roket tercepat yang paling bisa siapa? Jadi sebelum kamu dibom, kamu sudah kebom dulu. Dan secara tanda petik secara rahasia, Amerika membangun satu peperangan space dengan Israel. Dan ini belum dibuka semua. Pasti akan dibuka jika terpaksa. Dan itu kendali semua dari langit semua. Jadi film Marvel, sudah tahu Marvel yang terakhir Thanos, waktu dia marah dan waktu dia kalah itu kan dengan Doctor Strange dan semuanya, terus kemudian dia apa itu pedangnya dipatahkan, terus dia memberitahukan pada yang ada di angkasa, buka semua sistem, bom dari bumi, wah dibuka semua, dan itu ada satu pesawat raksasa yang besar dan itu mengendalikan seluruh sistem yang ada dan kemudian dibom semua, kalah semua Marvelnya, tokoh-tokohnya hancur semuanya. Dan kemudian ada satu toko baru yang diterbitkan oleh Marvel, namanya Captain Marvel, seorang cewek. Nah, Captain Marvel inilah yang bisa menghancurkan Indo ini. Nah, itu melambangkan siapa yang mengagumkan. Marvelius kan artinya mengagumkan. Saudara, inilah sistem yang dibangun dan kita sudah diberitahu dari film itu bahwa Amerika dan Israel dengan negara-negara sekutu itu, mereka sudah siap dalam peperangan angkasa. Jadi kita belajar firman Tuhan, tetapi karena kita belajar tentang wahyu apokaliptis, surat perhatikan semuanya. Apa yang dilihat di kitab wahyu itu apa? Semua terjadi peperangan di udara. Penglihatannya di mana semua? Terjadi semua di bawah, akhirnya dibawa ke angkasa. Surat. Wow, wow. Jadi akhir zaman juga di mana berakhirnya? Di atas. Dan saudara kita yang di bawah nggak ngerti apa-apa, belum mati. Saudara, saya bukan seorang agen rahasia. Tapi saya itu kadang-kadang senang cari tahu. Seberapa jauh sih kemampuan melumpuhkan Amerika dengan satelitnya, dengan yang ada itu. Saudara, diperkirakan tidak lebih dari 1 hari Amerika bisa melumpuhkan seluruh satelit yang ada milik Rusia, milik China dan semuanya, termasuk India, apalagi Indonesia yang nggak punya senjata. Jadi satelitnya nggak ada senjatanya. Dan senjatanya apa? Saudara, ada yang bukan seperti uranium, bukan, tapi dia pakai senjata laser, kekuatan laser yang bisa menembak itu bisa sampai lebih dari 5.000 kilo. Jadi kenapa Amerika? Saudara perhatikan ya, kita Indonesia dan yang di laut, ya
Saudara, kalau saudara tahu peta kapal selam Amerika yang menjaga benua-benua itu ada di 7 tempat. Ini kapal-kapal yang besar sekali. Dan tempat-tempat di mana Amerika ada, itu ada pangkalannya dan ada kekuatannya, ada senjata dan ada nuklirnya. Itu di 7 tempat. Di China Selatan, kemudian di India Selat Malaka, dan di situ Amerika. Dan 7 tempat arus di mana mulai perputaran laut, darat, dan udara itu di backup mereka semuanya. Jadi kalau China mau merangi Amerika lewat laut, nggak bisa. Kenapa? Karena ada 2 tempat itu kapal selam perang Amerika. Kamu harus mengalahkan dia dulu, baru kamu bisa nyerang Amerika. Di laut, di darat, semua di backup semuanya. Maka Indonesia nanti menjadi tempat yang paling mengerikan. Setelah ini berita terbaru dari Ibu Koni. Indonesia menjadi tempat mengerikan apa? Tempat peperangan 2 kekuatan atau 3 kekuatan antara Amerika, China, dan Rusia. Karena tempat yang strategis adalah pertemuannya di Indonesia. Dan sekarang dipegang oleh Pak Prabowo jadi presiden. Dia mau pilih siapa? Pilih China, Amerika hancurkan kita. Pilih Amerika, China kepuk kita. Nggak pilih dua-dua, kita mati di tengah. Terus pilih siapa? Saudara, dikatakan ini kalau tidak dibicarakan dari awal, negara kita dikuasai dengan kekuatan dua ini dan kita nggak bisa apa-apa. Dan semua penduduk nggak bisa apa-apa. Jadi Amerika membuat kekuatan-kekuatan yang sudah lama, hampir 60 tahun. Mereka punya semuanya ini. Dia bangun semuanya. Dan kemudian Rusia mulai bangun, China mulai ingin menguasai, dan China ingin nyaplok pulau-pulau kecil, dan dia mendirikan seperti di Sri Lanka, tempat-tempat yang dia utangi semuanya. Itu bukan perkara soal ekonomi. Itu perkara pertahanan. Di Afrika itu. Ini bukan soal ekonomi dikasih duit, utang 1.000 triliun. Bukan, saudara. Ini masalah bagaimana dia akan menyelamatkan dan bagaimana dia bisa punya kekuatan menyerang Amerika, menyerang siapapun. Dan ini otak semuanya. Nggak nyampe kita. Kita di sini makan aja susah, mikir Starlink. Cari star aja susah, Pak. Lihat star aja susah. Nah, saudara, kita yang di bawah semua, hampir orang-orang 200 juta lebih itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dunia ini sama. Jadi yang berperang itu siapa? Itu pentolan-pentolan semua. Yang menghancurkan dunia. Zamannya perang dunia pertama, kedua, dan nanti ketiga itu siapa? Itu hanya 3-4 pemimpin. Hitler, Hirohito, terus Eisenhower, kemudian siapa itu Presiden Amerika Nixon. Yang perang kemudian bom atom sudah selesai. Pak, kalau dia tidak memberikan bom atom ke Jepang, Jepang akan menguasai seluruh kekuatan Amerika. Kita harus bom dia. Nah, saudara tahu? Udah selesai? Udah cukup? Udah. Kapan? 3 hari lagi. Oke. Apa yang kita serang? Di mana kita serang? Kota apa yang kita serang? Tokyo. Tokyo. Tokyo berserang. Wah, udah serang Tokyo. Bung, 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 bung. Tuhan baik, saudara. Dengan Jepang. Dikasih kabut, dikasih awan tebel, nggak bisa tahu dia. Mau ngebom nggak bisa. Terus gimana nih? Diperintahkan cari yang paling dekat dengan Tokyo siapa ya? Oh, Hiroshima, Nagasaki, naga kuning, naga hitam. Oh, udah lempar aja ke sana. Jadi 2 kota itu sebenarnya tujuannya ke Tokyo, bukan ke situ. Saudara. Coba bayangin kalau Tokyo yang kena. Jutaan. Siapa yang keras kepala? Hanya pemimpin di atas 1-2 orang. Seluruh penduduknya binasa. Dan seperti juga kita lihat binatang ini. Semuanya nyembah. Wah, kok semua. Siapa yang mati semua? Ya kamu semua. Dan waktu Tuhan menghantam naga, yang dihancurkan siapa? Seluruh binatang itu. Waktu Tuhan menghantam binatang, yang dihancurkan siapa? Seluruh manusia yang ikut binatang. Dan itu mengerikan. Dan kita bersyukur hari ini. Kenapa kita bersyukur? Sampai hari ini kita tidak tahu rahasia hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak bisa memikir sejauh apapun, tapi semua dikendalikan Tuhan. Saya percaya di akhir zaman
penguasa kekuatan yang hebat ini nanti akan jatuh ke tangan satu orang yang mengendalikan dunia. Dan pada saat dia sudah puncak mengendalikan dunia dan dunia sudah bisa melawan lagi, nah di situ Tuhan datang sebagai penghakim dan dibinasakan semua. Jadi, saudara, kesimpulannya adalah dunia ini menuju kepada kebangkrutan dan kehancuran total. Yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Dan kita semua orang percaya akan diangkat, diselamatkan di padang gurun 3,5 tahun. Ya, kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan. Nanti di pasal 14, saudara, kita akan belajar bagaimana kekuatan surga itu membackup kita. Ya. Oke, kita masuk dalam doa, kita mempertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan kekuatan kehancuran di dalam seluruh peran, lambang-lambang yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Yang pertama adalah kekuatan yang luar biasa dari sinaga yang mengendalikan dan melahirkan kekuatan binatang-binatang dari laut dan dari darat atau bumi untuk menguasai dan menghancurkan, mengejar bukan hanya orang Israel, bukan hanya keturunan yang membawa akan benih Mesias dari sejak Adam, Nuh, Abraham, Musa, sampai kepada Daud dan seluruh orang Israel dengan seluruh sistem yang ada. Mereka dihancurkan bukan dari luar. Mereka dihancurkan dari dalam dengan adanya orang-orang Farisi, ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Bangsa ini akhirnya dibuang oleh Tuhan. Dan Tuhan mendirikan bangsa yang baru. Dan membawa satu kerajaan yang baru. Bait Allah yang baru, Yerusalem yang baru. Dan dibuka untuk segala bangsa, termasuk untuk bangsa Israel sendiri. Tuhan, kami tahu perkataanmu yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, terdepan. Yang awal akan menjadi yang paling belakang. Dan kami bersyukur Tuhan. Yang seharusnya kami adalah umat yang dibinasakan. Yang tidak punya hak apapun. Dan hanya bangsa Israel yang kau cintai. Tetapi karena kedegilan, kekerasan hati, tegar tengkuk dari bangsa Israel, engkau membuka keselamatan yang kau janjikan pada Abraham. Bahwa bangsa-bangsa akan diberkati oleh Abraham. Dan itulah janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuatkan kami, berikan kami harapan, dan tegakkan kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Jatuh bangun. Dan di dalam kegagalan-kegagalan kami, Engkau adalah kesempurnaan dan kesuksesan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada